Ya mungkin saya bisa bilang bahwa mungkin tetap akan tenggelam. Hai TJ Friends, kembali lagi dengan kita dalam perbincangan minggu ini. Oke, jadi minggu ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh kita mengenai apakah Jakarta akan tenggelam. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat handal di bidangnya untuk membicarakan mengenai apakah benar Jakarta akan tenggelam. Nah, kita panggilkan saja Kak Dian Apriyadi, seorang nah, boleh dong diceritakan sedikit Kak Dian, sekarang ini lagi studi di mana, belajar di mana, gitu. Oke, halo teman-teman sekalian, terima kasih Mas Timi, Mbak Ivana, terus juga Mbak Putu, Mbak Gina ya, telah mengundang saya hari ini sama Mas satu lagi, Mas Friday. Iya. Karena TGF itu aku selalu, wah TGF nih, thanks God it's Friday. Jadi gue selalu mendengar ya, gimana gue pikir Hostbuster. Nah, makasih loh. Jadi iya dong, saya tuh salah satu pendengar podcast terbaik untuk TGIF. Oke, jadi nama saya adalah Dian Apriyadi, sekarang sedang melanjutkan S3, mungkin masih muda sih, tapi melanjutkan S3 di Berlin, di TU Berlin untuk jurusan Urban Water Management. Terima kasih Kak Dian. Nah, mungkin kita langsung aja ke topik pembahasan hari ini mengenai apakah Jakarta akan tenggelam. Nah, kita mendengar nih bahwa banyak seruan mengenai Jakarta akan tenggelam. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bisa nggak diceritakan sedikit? Jadi permasalahan Jakarta itu sangat kompleks karena dilihat dari geografisnya, cuy. Nah, karena Jakarta itu kalau kita lihat kan dia di sekitar Bogor, terus juga misalnya daerah sekitar Jawa Barat lah, yang dimana ada hutan, terus juga gunung, daerah dataran tinggi, sedangkan Jakarta itu dataran rendah. Nah, tapi kalau kita lihat, sekarang kalau sananya tempat wisata kemana sih? Dari sekitar Jakarta, kalau nggak ke Dufan, mungkin kalau paling weekend orang-orang Jakarta pada ke Bogor kan, terus juga ke Puncak segala macam. Nah, di sana sebelumnya itu, di Puncak itu 50% sudah penggantian tanah lahan. Yang tadinya dia itu adalah hutan lindung, tapi sudah jadi tempat wisata, itu satu. Terus yang kedua juga, sekarang itu, yang tadi kita lihat lagi bahwa Jakarta itu sendiri dia yaitu tanah rendah, yang dimana dia terdiri dari rawa-rawa juga, terus juga dia juga dekat dengan laut segala macam kan. Nah, jadi sebenarnya dan Jakarta ini adalah salah satu ibu kota di Indonesia, bukan salah satu, memang ibu kota di Indonesia, di mana 8 juta manusia di siang hari, 12 juta manusia di siang hari, tapi 8 juta manusia di malam hari gitu. Jadi memang sudah overpopulated. Terus manusia-manusia kita juga kalau seandainya punya uang, mereka mau bangun rumah. Jadi memang sudah perubahan fungsi lahan itu sudah terjadi, sudah dari berpuluh-puluh tahun, terus juga lack of clean water management. Terus juga orang Jakarta juga mereka pakai sumur, apa sih kalau bilangnya kayak pumping from the ground, jadi kayak sumur tanah ya, gitu loh. Nah disitulah mengapa Jakarta ini secara perlahan bisa dibilang masalah banjirnya itu tidak bisa diselesaikan cuma sekali doang, cuma bisa kayak oke deh kelarin deh naturalisasi kayak apa gitu itu nggak bisa. Jadi memang kompleks dan kita harus tahu dulu dapatnya dari mana gitu. Nah, orang-orang banyak bilang, jadi kalau seandainya dilihat, sampai sekarang itu Jakarta 25 cm itu mereka sudah, sekarang tuh penurunan lahan di Jakarta itu sudah 25 cm. Nah, jadi kalau dari penjelasan saya tadi kan dari kayak topografinya, terus juga behavior manusianya juga di situ, terus perubahan tanah, perubahan fungsi lahan, segala macam. Jadi nggak bisa kayak menahan bangunan itu sendiri gitu loh. Karena dari Jawa Baratnya susah, dari dataran tingginya perubahan lahan susah, terus juga ditambah juga air hujan, terus juga ditambah lagi yang terakhir yaitu adalah perubahan iklim. Jadi memang sudah kompleks gitu. Jadi tidak bisa hanya dibahas dengan oh ya orang-orang Jakarta buang sampah sembarangan, enggak.
oh musim hujan segala macam, enggak, karena memang bukan dari bukan behavior manusianya, tapi juga dari proses alamnya itu sendiri juga terjadi gitu. Seperti itu, mungkin itu dulu Gue deh yang jadi akan saya bahas. gue jadi pengen nanya, sebenarnya masalah Jakarta tadi kalau yang Kak Dian cerita tadi kompleks banget ya. Ini sebenarnya udah pernah diprediksi jauh sebelum Jakarta itu jadi ibu kota Indonesia nggak sih? Sebenarnya sudah diprediksi, tapi kan sekarang kan kita tidak bisa hanya berkaca dari 70 tahun yang lalu gitu. Sekarang kan Jakarta semuanya terpusat di situ, terus pembangunan, ekonomi semuanya ada di sana. Makanya di situlah ada wacana, oh kayaknya kita harus pindah ke ibu kota baru. Soalnya kalau seandainya aktivitas Jakarta tetap seperti ini, itu di tahun 2050 diperkirakan mungkin akan slowly tenggelam. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya dipikir-pikir kan nggak bisa tuh kalau seandainya, oh ini Jakarta bakal tenggelam nih, yuk pindah semuanya ngungsi. Jadi kayak pandemik corona atau jadi pandemik virus-virus zombie kan nggak lucu kan gitu loh. Jadi langsung dipindahin ke dalam zona aman gitu. Jadi makanya solusi dari pemerintah adalah ya udah kita kurangi dulu kegiatan yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, terus kita buat kegiatan baru mungkin di provinsi lain seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada rencananya, tapi mungkin karena waktu terus berjalan, terus semua pusat bisnis ada di Jakarta ya pasti harus dibangunnya di situ gitu. Berarti ini emang apapun yang mau dilakukan bakal tetap banjir. Apa ada yang bisa kita lakukan ya? Tetap akan banjir karena ini sudah impact. Hmm. Gitu loh, ini tetap akan banjir walaupun dibilang wah naturalisasi aja nih gitu. Tapi tetap akan banjir karena ini sudah jadi masalah kayak ibarat manusia penyakit diabetes nggak bisa disembuhin tapi bisa dikurangi gitu loh. Nah jadi seperti itu juga Jakarta gitu loh. Jadi ini sudah bertahun-tahun seperti ini, dan ini pun juga bukan hanya di Jakarta aja. Misalnya kayak di Semarang banjirnya pun juga lebih bahaya lagi gitu loh. Nah cuma sekarang itu gimana cara menguranginya aja. Kalau seandainya mau dihapuskan ya nggak bisa. Tadi Kak Dian bilang kan penurunannya 2,5 meter tuh per tahun ya? 25 cm. 2,5 cm per tahun. Ini kalau misalnya begitu, apakah benar kalau Jakarta itu sebenarnya sudah berada di laut sekarang ini? Ya lu lihat aja tim kita. Ini lucu sih, tetot. Gue bilangnya begitu kan kalau TGIF tetot gitu kan. Karena kita gini aja deh pakai logika gitu loh, cuy. Kalau seandainya kita itu sudah berada di laut, ya lu lihat aja lah, berarti lu sudah tidak bisa secara geografis, lihat di Google Map aja udah nggak bisa lagi. Pasti itu cara mata nih ya gitu. Pasti sudah dan semua orang di Indonesia udah jadi putri duyung cuy gitu kan. Kita itu jangan terlalu berlebihan lah, tapi kan nggak bisa nih supaya buat orang tuh panik ya kita bilang aja lah bahwa di dalam laut gitu. Tapi sebenarnya enggak lah, dari kita lihat pikir itu pakai logika cuy. Pakai logika dan hati nurani lah gitu lah. Kalau jadi maksudnya kalau seandainya memang di bawah laut tuh nggak, berarti kan memang beneran banjir banget dong. Tapi kalau penurunan memang benar, memang sudah ada, memang hampir di bawah rata-rata permukaan laut. Tapi kan ada solusi nih, misalnya kayak mau dibangun giant wall lah segala macam gitu-gitu. Tapi kalau seandainya kita di dalam laut ya semua orang udah berenang cuy. Gitu loh. Jadi sudah tidak terlihat lagi lah, udah jadi kerajaan apa gitu di Jakarta, nggak mungkin lah. Gitu. Jadi menurut saya tetot. Apakah ini juga sebenarnya terjadi bukan cuma di Jakarta tapi di negara-negara lain juga? Atau hanya terjadi di Jakarta doang seperti ini? Atau di Indonesia pun apa hanya di Jakarta? Iya. Kalau sekarang yang masih terikut kayaknya masih hanya di Jakarta kan, mungkin karena dia ibu kota gitu. Tapi kalau saya bisa bilang sebenarnya kalau di negara lain saya kurang tahu tuh ya. Tapi kalau seandainya masalah banjir itu ada di mana-mana kan. Jadi bukan hanya di Jakarta aja gitu loh. Kalau seandainya di Amerika pun juga misalnya kayak ada dulu pernah ada kasus Maryland City yang dimana juga dia perubahan pola fungsi lahan gitu ya. Yang dimana mereka ngebangun perumahan gitu di daerah gunung. Terus dibabat abis lah gunungnya ketika si air hujan datang ya sudah banjir lagi gitu. Cuma kalau seandainya kita berkaca dari Indonesia aja gitu. Kayaknya sekarang masih Jakarta sih yang dalam kondisi urgent. Satu memang dia ibu kota nih sekarang gitu, dan pusat bisnis semuanya ada di situ, juga pusat pemerintahan juga ada di situ, makanya jadi pusat perhatian gitu. Tapi kalau seandainya kegiatan
yang ada sekarang itu tetap seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh dari Jakarta, kita lari aja ke Semarang gitu loh. Dan aku rasa dia on the way juga ke sana gitu loh. Jadi kayak Semarang, terus juga Palembang. We are on the way to Jakarta right now gitu loh. Jadi kalau seandainya dibilang bahwa semuanya di bawah permukaan air laut, kayaknya saya belum berani bilang. Karena yang masih terikat sekarang masih Jakarta aja. Cuma kalau seandainya tetap seperti ini ya, mungkin kota Semarang juga akan menuju ke sana juga gitu. Karena masalah banjir itu bukan hanya masalah di Jakarta, tapi seluruh Indonesia gitu. Terus kalau yang Jakarta itu mengalami penurunan tanah 1-15 cm tiap tahunnya itu benar. Soalnya dosen ITB juga udah prediksi dari 2000 berapa ya dia udah prediksi. Dari 2007 memang penelitian ITB itu memang jadi dari 2007 sudah dibahas bahwa dia itu dari 7 cm sampai 15 cm. Tapi yang diukur dulu adalah kegiatan yang pada saat di 2007. Nah, sekarang makanya dibilang bahwa Jakarta ini per tahunnya 25 cm karena setiap tahunnya kan kita punya banyak banget pembangunan gitu. Jadi maksudnya dalam artian sekarang, tapi perhitungannya kan akan ada penelitian juga nih, kayak mereka juga memprediksi kalau seandainya tetap seperti ini dari 50 tuh akan sinking, jadi akan tenggelam secara perlahan-lahan gitu loh sekarang. Nah itu memang benar. Tapi dilihat dari kegiatan yang sekarang gitu ya, seperti itu benar-benar. Kegiatan sekarang itu boleh dijelasin? Kegiatan yang sekarang itu adalah kayak pusat pemerintah ada di situ, pusat bisnis ada di sana, terus juga perumahan juga di situ, terus juga misalnya kegiatan dalam artian kayak pusat wisata yang ada di Bogor tetap seperti ini, tidak ditambah lagi gitu. Lalu seandainya di sekitar Jawa Barat, aktivitas fisik tetap yang seperti sekarang, ya mungkin akan sampai 2050 gitu loh. Karena sesuai dengan prediksi. Tapi kalau seandainya ditambah lagi kegiatannya, misalnya dibangun lagi lah kegiatan dalam artian infrastruktur MRT di mana lagi, misalnya di Bandung kayak, atau misalnya kayak nanti di puncak dibangun lagi misalnya pusat wisata yang lain, terus harus tebas misalnya kayak babas bingkas hutan lindung segala macam. Nah itu mungkin lebih dipersingkat lagi waktunya, Bu. Seperti itu ya. Tapi kalau masih tetap sekarang prediksi 2050, tapi kan itu kan nggak fix, disesuaikan dengan kondisi kayak kondisi sekarang kan akan terjadi. Seperti itu. Kok aku jadi ngeliat ada sesuatu yang kontradiktif ya, maksudnya di satu sisi tadi dibilang Jakarta tenggelam, tapi kan yang sekarang lagi rame juga itu katanya akhirnya mau dilakukan reklamasi, ya kan? Jadi kayak satu sisi mainland-nya ini tenggelam, tapi di sisi lain mau membuat land baru dengan reklamasi gitu kan? Itu bagaimana itu akan memberi efek kepada Jakarta tenggelam ini gitu? Reklamasi. Nah, jadi itu kan kenapa mau dibangun reklamasi? Sebenarnya reklamasi itu kan kayak pembuatan pulau artifisial kan. Nah, kenapa mereka kemarin mau bangun reklamasi? Jadi sebenarnya di dalam laut itu pun mereka juga ada pendangkalan gitu. Nah, jadi diambillah misalnya proses dari si reklamasi itu sendiri. Jadi mereka mengambil pasir, dibangun kayak New Island lah di situ gitu kan. Nah, jadi sebenarnya memang. Jadi ini kalau aku cerita soal masalah reklamasi normalisasi itu tergantung agama masing-masing, cuy. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing gitu ya. Karena ada orang yang bilang bahwa reklamasi sebenarnya bukan solusi, normalisasi juga bukan solusi gitu loh. Nah jadi kalau aku sih bilangnya bahwa aku sih setuju aja kalau seandainya mau dibangun reklamasi itu dibangun lagi pulau baru gitu loh. Karena secara tidak langsung kan ini kan, tapi memang tidak akan bertahan secara lama. Memang Jakarta secara dalam kotanya itu slowly tenggelam. Jadi kemarin kenapa punya wacana untuk reklamasi, karena kalau seandainya di bagian Jakarta Utara itu mulai tenggelam, jadi at least bisa mengalokasikan penduduk-penduduk yang ada di Jakarta Utara ke pulau baru gitu loh. Dalam arti maksudnya jadi seperti itu. Tapi sekarang kan kalau kita lihat di Indonesia semuanya balik lagi ke politik, balik lagi ke apa sih, kayak personal interest gitu loh. Nah di situ mungkin poinnya jadinya nggak dapet gitu loh. Kalau seandainya memang posisinya adalah mengalokasikan zona
zona lama ke zona baru ya mungkin masuk akal, tapi kalau seandainya ternyata di reklamasi itu akan dijadikan lagi pusat bisnis lah segala macam, ya itu nggak akan jadi solusi. Itu dari aku secara pribadi gitu. Tapi benar bahwa reklamasi bisa menjadi salah satu solusi menghadapi Jakarta tenggelam, itu sebenarnya secara teknis benar bisa. Secara teknis betul. Jadi misalnya kan makanya kemarin kan ada perdebatan antara mana nih reklamasi atau normalisasi yang benar. Makanya kalau dilihat jangan berdebat gitu loh. Ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja gitu. Jadi iya kan, jadi ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja gitu loh. Karena secara teori di buku memang solusi banjir itu renormalisasi, reklamasi zona hijau gitu. Tapi sekarang jangan fix reklamasi, karena itu bukan satu solusi gitu loh untuk banjir. Untuk mengatasi banjir itu bukan satu solusi. Oh, reklamasi aja, oke semuanya reklamasi, enggak. Jadi mungkin bisa kita setting, kita lihat dulu nih misalnya kita buka nih peta Jakarta gitu. Nah, kita lihat, misalnya daerah sini mungkin ada potensi untuk dinormalisasi. Terus mungkin di daerah yang lain juga mungkin ada reklamasi. Atau mungkin di daerah-daerah yang masih bisa dibangun zona hijau, ya masih bisa dibangun zona hijau seperti itu. Tadi kan Kak Dian sempat menyinggung sedikit tentang perubahan iklim. Nah, itu perubahan iklim itu gimana sampai bisa menyebabkan Jakarta tanahnya turun dan bakal tenggelam? Dan gimana cara menanggulanginya? Global warming itu nggak bisa ditanggulangi. tetap. Ibarat penyakit itu tidak bisa ditanggulangi gitu. Karena tidak ada memitigasinya deh, atau memperlambat mungkin. Tapi mari kita lihat dulu apa sih pengaruh perubahan iklim terhadap banjir gitu ya. Gitu loh, kontribusinya apa gitu kepada bencana ini gitu kan. Nah, curah hujan paling tinggi itu di bulan Januari. Dalam kurun waktu dalam 100 tahun ini tuh dia tuh di bulan Januari. Makanya di bulan Januari itu selalu banjir gitu. Nah, jadi sebenarnya kontribusi perubahan iklim ini adalah dia juga mempengaruhi pasang surut air. Nah, dengan dia mempengaruhi pasang surut air ini kan di situ jadi limpasan airnya banyak gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya ditanya mitigasi action plan ya. Ya, berarti kalau kita lihat sekarang, karena aku bukan tipikal orang yang ayo yuk kita buat baru gitu. Gimana kalau seandainya kita mengembangkan apa yang ada sekarang gitu ya. Yang pasti ya mereka harus memastikan sistem drainase di Jakarta itu dengan baik gitu. Sekarang kan mereka sudah ada kayak PD Paljaya misalnya kayak ngurusin untuk treatment plan-nya gimana gitu. Misalnya untuk domestic wastewater treatment plan. Terus juga gimana limpasan air misalnya dari domestik itu ke drainase bagaimana, terus dari drainase dibuang ke lautnya gimana gitu. Mereka juga sudah punya. Terus juga kalau seandainya ada pendangkalan di sungai-sungai atau di kanal-kanal, gimana cara pengurakannya. Itu sekarang yang lagi jadi pusat perhatian dari pemerintah di Jakarta sendiri gitu. Terus juga sistem pompanya juga harus optimal. Seperti itu. Jadi yang memang harus dicek ya. Nah, tapi terlepas dari bicara soal masalah fasilitas, terus ya masalah teknis, ini yang harus dioptimalisasi yaitu masyarakat. Karena secara tidak langsung kan kita dari tadi tuh cerita soal masalah proses dari alamnya tuh gimana gitu. Terus juga proses dari misalnya perubahan iklim segala macam gitu. Tapi sekarang tuh yang jadi sumber paling inti di sini yaitu adalah masyarakat. Karena masyarakat itu berperan penting dalam mengkontribusikan banjir. Jadi nggak bisa nyalain pemerintah doang gitu loh. Masyarakatnya harus juga jadi semuanya harus sinkron. Karena sekarang yang terjadi di Indonesia itu adalah semuanya saling menyalahkan satu sama lain. Nah gitu loh. Jadi makanya sekarang yang harus dilakukan yaitu optimalisasi peringatan dini kepada masyarakat. Itu juga harus ada. Jadi jangan tiba-tiba mendadak, banjir yuk kabur gitu. Jangan. Jadi harus harus ada kayak level siaga lah. Mungkin untuk Jakarta bukan karena mereka nggak ada gunung, mungkin tsunami mungkin ada potensi kali ya. Tapi kalau misalnya Jakarta, kalau kan bencana itu kan nggak hanya kayak bencana ini kayak gempa bumi segala macam. Mungkin untuk Jakarta mereka sudah harus menjadikan banjir ini sebagai level emergensi gitu loh. Itu level siaga 1 atau 2. Jadi harus menginformasikan ke masyarakat kalau seandainya ada mau banjir nih Januari segala macam, mungkin Desember September mereka sudah harus memperingatkan ke masyarakat seperti itu. Jadi kalau seandainya cerita mitigasi. Nah, terus juga untuk kontribusi perubahan iklimnya yaitu
perubahan dari si pasang surut air lautnya. Perubahan pasang surut tuh maksudnya debit airnya atau apa? Jadi kan dia kan dekat dengan laut nih ceritanya. Jadi dia perubahan pasang surut ya karena jadi kalau seandainya pasang kan berarti air masuk. Gitu kan Berarti air yang volume airnya kan. betul. Jadi sedangkan kita itu sering mengalami iklim-iklim ekstrim dalam artian di bulan Januari seperti saya bilang tadi itu adalah puncak debit air hujan paling tinggi di Indonesia. Nah, ditambah itu terus juga ditambah air pasang dari laut juga masuk. Nah, di situ mereka mungkin harus mulai siaga juga gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kemarin nih aku juga kembali ke si Jakarta tenggelam juga. Aku tuh sempat lihat ada suatu liputan. Dia bilang salah satu penyebab Jakarta tenggelam itu karena banyak gedung-gedung dan apartemen tuh yang menggali sumur ilegal. Terus aku kayak nggak nangkep gitu apa hubungannya ya gali sumur sama Jakarta tenggelam gitu. Hubungannya sih. Hubungannya banyak, Bu. Jadi, Bu, jadi sumur itu kan berarti dia sumur bor kan, seperti yang kita tadi udah dibahas kan bahwa daya resap air. Jadi di dalam tanah itu juga ada air, namanya air tanah gitu loh. Nah, daya resap air tanah ini untuk mendukung sumber-sumber sumber hara yang ada di tanah itu sendiri. Terus juga dalam artian dia juga harus kayak ketika si sumur bor ini dibangun. Nah, sumur bor itu berarti kan dia mengurangi juga si daya tahan air tanahnya gitu. Nah, makin banyak air yang diambil, jadi dari tanah itu sendiri juga tidak ada daya ikatnya gitu loh, seperti itu. Jadi makanya itu yang bisa ngebuat Jakarta slowly turun. Nah, sedangkan bayangkan dengan bangunan tinggi, bangunan rumah itu pun juga dengan satu rumah, misalnya rumah kita nih ya, yang cuma satu lantai, pakai sumur bor itu bisa gali 15 sampai 50, nggak tahu. Itu tergantung dari si topografi yang ada di kota tersebut. Misalnya kayak Jakarta, daerah rendah, mungkin dia ambil sekitar 15-25 gitu. Nah, dari air tersebut tuh diambil sama mereka itu sudah ngambil air banyak dari satu rumah. Nah, bayangkan kalau seandainya satu apartemen setiap orang tuh butuh air berapa gitu. Kalau seandainya semua air tanah diambil sama mereka, ya udah nggak ada daya resap lagi. Nah, makanya di situ. Jadi makanya kenapa saya tadi bilang kompleks, karena air tanahnya juga menurun, air tanah juga menurun, bangunan tinggi banyak, terus juga banyak air limpasan dari atas gitu. Misalnya dari Bogor segala macam ke Indonesia, ke Jakarta, terus juga ditambah lagi air laut di situ, ditambah air hujan sendiri yang ada di Jakarta. Jadi ibarat kata kayak ember yang sudah penuh airnya, dikasih lagi ember, jadi yang meluap-luap. Udah combo banget ya. Combo. Kalau gitu ada pertanyaan. Ini kan kalau misalnya kita buat air sumur bor tuh, udah kita tarik airnya, lalu udah kita pakai airnya itu masuk ke tanah lagi nggak? Nah, menarik cuy. Dan bagus. Nah kan dia, karena enggak. Ini gue harus memastikan dulu nih, siapa yang akan mendengarkan TGIF? Takutnya nanti gue salah ngomong, gue diserang orang. Boleh, gue depresi. Jadi netizen kita baik-baik kok. Iya. Karena begini, jadi prosesnya itu adalah sumur bor airnya diambil kan. Kalau seandainya airnya itu kembali lagi, lu harus lihat dulu, apakah air yang kembali lagi ini lu siram tanaman atau bukan gitu loh. Karena air yang digunakan itu adalah air untuk diminum atau juga untuk mandi lah intinya. Nah, berarti kan itu sudah masuk ke drainase gitu loh. Nah, berarti dia nggak balik lagi ke tanah. Mungkin ada dari 100%, mungkin 30% balik lagi ke tanah, kita nggak tahu kan. Nah, tapi sisanya dari 70% itu sudah disalurkan dengan misalnya kayak ke badan air, karena lu mandi, terus juga minum lah dari situ. Ada juga banyak daerah juga yang menggunakan air sumur bor itu dengan jadi air minum, segala macam. Terus juga mungkin ada yang pakai cuci mobil dan lain-lain. Itu kan nggak kembali lagi ke tanah, mereka langsung ke drainase gitu. Nah, di drainase ini sendiri, masalahnya lebih kompleks lagi, karena misalnya kayak pompanya gimana, terus jadinya pendangkalan, segala macam. Jadi, kalau cerita ke perasaan tanahnya sendiri ya, tanahnya akan teriak, woi balikin air gue, gitu coy. Iya, jadi ya benar, jadi ini kompleks banget, kompleks. Jadi nggak ada jadi tidak bisa menyalahkan hanya pemerintah pun kalau boleh bicara, mereka akan menyalahkan masyarakat. Jadi semuanya harus disalahin lah. Seperti Kalau air hujan gimana?
Nah, aku baru mau Air, nanya. Sekarang kan nah, ada gerakan yang apa memanen air hujan itu. Bisa ya jadi benar. solusi. Jadi itu bisa jadi solusi rainwater harvesting namanya. Gitu. Nanti tapi sebenarnya ada juga kontradiksi di mana air hujan itu juga tidak terlalu bersih gitu kan, karena kan dia punya daya asam yang tinggi gitu. Cuma sekarang sebenarnya kalau dilihat sih itu bisa jadi solusi gitu loh, karena sekarang kalau seandainya dari bawah udah nggak bisa ngasih air lagi, ya udah kita berarti berharap dari atas gitu, maksudnya hujan ya dalam artian. Nah itu benar gitu, tapi nanti biasanya tuh mereka buat penampungan air hujan, terus dalam penampungan air hujan itu sendiri, kalau ya memang secara teori itu memang sudah ada pengolahan air hujan biar nanti dapat airnya mengikuti standar air bersih atau mengikuti standar air minum atau apa gitu. Nah cuma sekarang tidak banyak orang yang ngerti soal itu. Nah cuma makanya itu jadinya kayak PR dari entah siapa yang mungkin dari podcast ini bakal jadi pertanyaan gitu, siapa yang harus berperan, siapa yang punya peran penting gitu dalam gerakan ini, misalnya kayak rainwater harvesting, terus juga misalnya kayak bayar retribusi segala macam gitu. Mungkin pemerintah harus mikir, mungkin semua masyarakat, semua orang harus mikir lah gitu. Dan karena intinya kita tidak bisa kayak, lu semuanya harus ganti nih rainwater harvesting. Tapi kan itu rainwater harvesting dapatnya kalau seandainya air hujan, kalau seandainya pas lagi musim hujan banyak airnya. Tapi kalau lagi musim kemarau, mandinya pakai apa? Pakai pasir dong, gitu kan. Jadi kan maksudnya itu Emangnya kan, kucing. jadi jadi kan itu kan jadinya kayak, karena orang Indonesia tuh mandinya sehari 2 kali loh. Beda loh sama orang Jerman mandinya 2 minggu sekali kalau musim dingin. Nggak bisa. Kalau orang Indonesia tuh mereka harus mandi kan gitu. Nah jadi penggunaan air sendiri mereka banyak. Jadi makanya atau mungkin bisa dikombinasi gitu. Mungkin nanti dia bisa rainwater harvesting, terus juga pakai air PDAM gitu. Kalau memang mereka mampu bayar. Dan mungkin pemerintah pun juga harus memberikan kayak regulasi tegas gitu ya, misalnya kayak untuk orang yang high income gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Misalnya kayak untuk high income ya kalian harus pastikan harus pakai 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 PDAM, karena yang sekarang terjadi adalah semua masyarakat bebas mau pakai apa aja gitu. Dengan bayar pajak yang sama aja gitu. Jadi maksudnya dalam artian di situ jadinya kayak adanya mistrust, miskomunikasi antara satu sama lain. Kadian, terima kasih. Apa? Ini pertanyaan terakhir nih. Wah ini kalau pertanyaan timnya nih bahaya nih. Kalau nggak mau Jakarta benar-benar tenggelam, dan hal ini perlu dibenahi, nah katanya cuma ada waktu 10 tahun nih untuk memperbaiki Jakarta. Kayaknya dia semua tetot deh. Tetot. Enggak lah 10 tahun gila apa. Maaf ya para pendengar gitu ya, mungkin bahasa saya agak kasar gitu. Enggak lah, kalau 10 tahun tuh susah banget. 10 tahun itu berarti 2 periode presiden dong. Gitu loh. Terus juga misalnya kalau dibilang tenggelam ini bukan bahasa sembarangan loh. Ini nih satu kota tenggelam. Bayangkan berapa sih luas Jakarta itu berapa coba? Nah, luas Jakarta itu 661 km kuadrat. Berarti luas cuy. Dan 10 tahun itu bukan waktu yang lama. Gitu loh. 10 tahun itu tuh cepet waktunya. Jadi dalam artian kalau saya pikir sih itu tuh nggak akan mungkin terjadi untuk 10 tahun ke depan ya. Terlalu berlebihan lah. Tapi kalau seandainya karena untuk satu pulau tenggelam, itu pun juga nggak, ibarat kata kayak kita pernah main ini nggak sih, kayak main pasir-pasiran, kayak sand castle di pantai gitu. Itu tuh seperti itu kan, jadi kayak banjir datang, nanti air yang diambil sedikit, banjir datang yang diambil sedikit, banjir datang, misalnya air datang yang diambil pasirnya tuh yang digerus sedikit gitu. Jadi nggak akan mungkin lah 10 tahun. Ini nih satu Jakarta loh, ini dalam konteks satu Jakarta ya. Nggak tahu kalau seandainya cuma ngebahas Jakarta Utara aja gitu misalnya. Nah kalau seandainya ngebahas satu Jakarta untuk depan 10 tahun ke depan, wah kita bukan ahli nujum cuy. Aku rasa sih enggak lah. Nggak akan sampai separah itu gitu. Tapi kalau seandainya ada statement mungkin 35 tahun atau misalnya 37 tahun gitu, mungkin bisa. Soalnya sekarang kan karena mungkin juga karena corona, terus juga aku nggak ngerti apakah wacana ibu kota katanya dibatalkan lah atau Katanya dipospon. dipospon kan. Nah berarti kan dipospon, berarti kan semua kegiatan masih ada di Jakarta gitu. Nah mungkin itu nanti mungkin di bagian situ tuh. Kalau sekarang kan diprediksi 50 tahun ke depan gitu.
tadi kan sudah dibilang bahwa 50 tahun ke depan, kalau seandainya memang semua kegiatan ini seperti ini, bakal 2050 lah. Ya mungkin saya bisa bilang bahwa mungkin tetap akan tenggelam. tapi dengan waktu yang durasi yang enggak 10 tahun lah, itu terlalu ekstrim, Tim. Lu dapat dari mana tuh hoax-nya? Kita tuntut lah dia. ITE. Seperti itu, cuy. Ya. Aku pernah dengar nanti bibir pantai itu jadi di Semanggi, tapi waktunya juga nggak tahu. Ya, waktunya nggak tahu kan, tapi sabar aja gitu. Seperti itu. Semoga membantu ya. Sebagai orang awam, kita bisa apa ya? Sebagai orang awam, misalnya berdoa sih. Kan orang awam ceritanya kan. Kan orang awam kan harusnya berdoa. Kan orang Indonesia selalu biasa berdoa gitu. Corona nggak masuk Indonesia aja karena berdoa ya. Iya benar gitu loh. Tapi kayaknya untuk pencegahan banjir satu, misalnya kayak penggunaan air tuh memang harus dipastikan gitu loh. Jadi misalnya kayak lu menggunakan air berapa gitu kan. Terus juga yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Itu jelas satu, jangan buang, intinya lu jangan buang sampah ke got aja jangan gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya itu tadi, kalau seandainya memang misalnya, karena sekarang misalnya kalau tinggal di apartemen ya udah follow aja nih regulasi apartemennya gitu. Tapi kalau seandainya tinggal di rumah ya mungkin kayak rain harvesting itu sudah bisa jadi solusi. Sangat berfaedah sekali pembicaraan pagi hari ini. Terima kasih. Aku pikir nggak berfaedah loh. Aku udah takut loh. Takut nanti aku dibekuk. Jadi kesimpulannya bahwa Jakarta itu memang akan tenggelam, tapi kita tidak tahu aja kapan. Dan 10 tahun sepertinya terlalu berlebihan. Dan juga dari tadi yang kita, dari pembahasan kita hari ini, kita mendapatkan bahwa sebenarnya di Jakarta itu banyak terjadi perubahan fungsi lahan. Yang harusnya tadi bisa menyerap air, dan sekarang tidak bisa lagi menyerap air. Dan juga adanya efek daripada perubahan iklim. Dan yang paling penting ya tadi, mungkin yang menjadi penyebab banjir di Jakarta adalah daya tahan air tanahnya. Dan juga sekarang lebih maraknya orang mengambil air tanah, sumur bor, dan juga adanya penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Nah, jadi Jakarta, apakah Jakarta akan tenggelam? Jawabannya adalah enggak. Iya, benar. ya. Kaget lah. Kalau sama tim gue selalu tetot gitu. Mau bener mau salah tetot ya. Jadi pemirsa jangan salah paham ya. Ini adalah hubungan saya dengan Timi aja sih. Ya. Oke, sekian dari kami. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya, tolong dibagikan. Dan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Loncengnya. Oke. Thank you.